Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat yang setelah beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini kita telah berada di hari ke-20 ya, daripada bulan suci Ramadan. Hari-hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, terlebih malam-malam ganjil, itu sering disebut dengan malam qadar. Kalau bahasa Banjarnya malam Lailatul Qadar. Sehingga malam-malam ini bagi sebagian orang mereka meningkatkan ibadahnya. Tapi bagi sebagian orang hari-hari Ramadan itu meningkatkan belanjanya. Jadi Anda meningkatkan amalannya, Anda meningkatkan belanjanya. Sudah terbayang baju hanyar, sandal hanyar, kopi hanyar. Jadi kalau kada hanyar itu tidak afdal kayaknya untuk hari raya. Sehingga orang berbondong-bondong meninggalkan masjid, mendatangi pasar. Dan yang ramai ini pasar Tungging biasanya. Antara maghrib dengan isya itu ramai banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan qadar ini ya, nanti mungkin ustaz-ustaz yang lain menjelaskan, biasanya ada. Tapi yang jelas jadwalnya itu menurut kitab I'anatul Thalibin ya, kebiasaan bila awal puasa atau hari Kamis jatuhnya malam qadar itu pada malam ke-25. Berarti karena malam 25 nih. Ada beberapa yang diisyaratkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Malam qadar itu malam yang sepertinya hening, tidak ada angin berhembus kencang, tidak adanya binatang melata yang berbunyi. Cuma mulai tengah malamnya, awal-awalnya bisa aja maghribnya hujan-hujan dulu. Kalau mulai maghrib, kemudian matahari terbit dengan warna merah, karena ketika itu setan atau iblis tidak bisa menutupinya. Kemudian siangnya sepanjang hari sinar matahari tidak panas seperti biasa. Itu biasanya tanda-tandanya menurut para ulama ya. Cuma kita jangan menunggu itu beribadah. Jangan menunggu itu, ya kan? Koler dah, kan aja malam 25 aja. Satu. Dan fenomena di tempat kita di Kalimantan Selatan ini, setiap tahun ada aja orang keguguran Lailatul Qadar. Ada. Dimulai tahun 92 kalau nggak salah, 90-an. Tahun 90-an di Amuntai. Saudara Ustadz Aminuddin yang pertama kali yang rame itu sampai berapa hari rame banget tuh.
Ngarannya Aminuddin, di Jalan Candi Agung di Paliwara. Saya tahu karena dia satu tingkat di atas saya. Saya kelas 1 Sanawiyah, dia kelas 2. Sampai hari ini kayaknya beliau dianggap kasap tuh. Jadi ada aja datang minta banyu, minta tangguh juga. Nah kira-kira apa di dagang nang cocok nih? Ada lah. Dan beliau tinggal di Amuntai juga di Martapura. Setelah itu ada lagi di Kalwa, ada lagi. Dan tiap tahun bermunculan. Cuma sebagian ada yang tangkap polisi. Karena sudah tahu tanda-tandanya lalu bepadah. Nah itu kan gampang. Mungkin di sini kan ada pada guru Natul Qadar ada aja minta banyu kena. Kalau ada saya pun ada yang percaya. Kemudian di daerah sekitar Merabahan itu juga ada. Kemarin saya terus mengamati fenomena orang kaugulan Natul Qadar. Nah, yang saya amati itu apakah mereka istiqomah atau kada, gitu kan? Atau sebelumnya itu orang yang ahli ibadah atau tidak, atau yang berilmu atau kada. Sehingga ada kawan-kawan yang nyeleneh di kampus itu, kita maulah tim kah? Saya bilang apa Ustaz? Ya tim suksesi malaikat qadar. Karena tidak ada berita apapun orang Kaugulanul Qadar itu di Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Selalu di luar itu kan. Padahal sumber ilmu pengetahuan orang belajarnya tiga ini. Kalau misalnya malaikat karena kau bertaksi ke Banjar kita taksiakan. Nah, kalau malaikat ini kan kada bisa turun di Banjar kita siapakan lapangannya apanya itu. Nah, itu kan bahasanya lain. Oke lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita ini untuk beribadah. Lalu bagaimana supaya kita ini mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadahnya jadi mudah. Maka Syekh Sarni bin Haji Jerman di dalam kitab beliau Tuhfatul Ragibin, orang untuk mudah takwa kepada Allah, mudah beribadah kepada Allah, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah untuk taat kepada Allah, mudah untuk beramal, itu ada 9 wasiat atau 9 strategi atau 9 nasihat yang mesti orang itu lakukan. Baik ke-9-nya mampu atau salah satu dari 9 ini. Nah, ini strateginya. Soalnya kita ini kan angin-anginan. Untuk karena rajin benar. Untuk karena kuler benar. Rajin ke musala. Sebulanan. Betul hilang 4-5 bulan kada lagi. Bisa kita nih. Ada kanak-kanak semangat. Ada karena awal hendak guring aja. Ada bulan-bulannya tuh yang kita sembahyang kah, bawir surangan kah, hanya rimba salam lentok lah. Nah itu ada bulan-bulannya. Dan ulun berkisah lawan salah seorang guru kami dari di sini. Aku kayak itu juga. Jadi setiap orang tuh ada kan wayah-wayahnya tuh nah. Kulir dalam hatinya. Ada wayah-wayahnya awal hendak guring terus. Tapi itulah namanya panas dingin di dalam hal ibadah ini. Lalu kita hadapi dengan strategi. Itu ujian hati kita nih. Maka yang pertama adalah yang dari lahir dulu, yaitu namanya hifzul awqat namanya. Nah, kalau bahasa kita tuh penjadwalan. Jadi waktu-waktu untuk taat ini kita jadwalkan. Nih khusus nih. Nang lain kada penting kada usah. Nih misalnya kita menjadwalkan maghrib isya 0 dunia misalnya kan. Nah, pokoknya maghrib isya nih ada pegawai lagi. Nang hendak ngotak komputer kah.
Nang hendak nang begawi apakah istirahat dulu. Nah, tak ada jadwal-jadwalnya. Sebab waktu untuk taat dan Allah ini dan ibadah ini kalau kada dijadwalkan kada ada waktunya. Kada ada waktunya. Hibak aja terus gawian. Nah, jadi seperti para ulama mengatakan itu seperti paku lawan dinding, paku lawan kayu, paku lawan tihang. Amun paku betakun, ada lubang kah? Enggak ada jadi dinding, ada hibak dah. Nah, coba ambilkan tukul, ambil tukul, andak dia, tok jatuh, nih kamu ay, ya paku. Jadi orang ini kadada harus sibuk terus, harus sibuk. Nang begawi sibuk, nang kada begawi sibuk juga, sibuk mencari gawian. Nambah bet. Jadi ada penjadwalan. Misalnya 5 waktu berjamaah ke masjid. Kita jadwalkan, sibuk apapun diusahakan berjamaah. Itu meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Pokoknya bila ajan, pokoknya tinggalkan rapat kah, menuhani. Ulun pernah ada acara rapat ya, waktu dulu tahun berapa ya, sekitar 2002 ya waktu itu ulun dicalonkan jadi calon legislatif. Pernah jadi calon legislatif, Pak. Dicalonkan oleh salah satu partai dan legislatif. Lalu di situ ada namanya pembinaan kader. Dan ini partai Islam. Sebagai seorang jiwa muda, lihat ini kena tanda-tanda ampihan ini. Acara di Mahalige gedung Al-Quran kaitannya gedung Iqra. Sudah ulun kira 5 menit lagi ulun menyampaikan. Kayaknya pindah makin rame materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Tak, 1, 2, 3. Saya angkat tangan waktu itu. Silakan. Saya hanya ingin menyampaikan, saya bilang, tidak bertanya. 5 menit lagi zuhur akan tiba. Itu saja. Saya usul rehat kepada panitia dan penyaji. Itu aja sampaikan. Langsung dijawab oleh narasumber waktu itu. Di atas ada masjid. Jadi kita selesaikan acara baru salat zuhur berjamaah. Udah selesai, ya berdiri keluar, hampir habis acara dan datang lagi. Ini kan partai yang kisahnya membela Islam, tapi kalau sembahyangnya tidak tepat waktu, keluar. Bahkan sampai kampanye pun gak ikut saya, karena saya tidak mencalonkan diri, dicalonkan. Sampai ke kampus datang minta tanda tangan Ustaz aja. Saya sudah tahu nih, ini mesin nih ATM saya nih dimanfaatkan nih. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, itu kan penjadwalan, jadi konsekuen. Tiba waktu, minimal tiba waktu kita meluangkan waktu untuk berjamaah. Kalau sesulit-sulit apapun, minimal ada kawan. Waktu S3 ini, saya ada teman dari Jambi. Dia ini tegas juga, lebih tegas dari saya. Pas zuhur, yang menyampaikan Pak Ajra, wah gawat nih. Kalau yang lain nyampaikan kita langsung nyelonong ya. Kalau Pak Ajra ini Pak, kalau kuliah waduh tegas dong. Kita masuk Pak, nggak usah terlambat.
tepat waktu masuk, tapi masuknya di belakang beliau. Sudah keluar kita, Ajra itu. Apalagi beliau sudah ngajar, kita masuk terlambat 1, 2, 3 menit, apalagi sampai 10 menit, wah nggak bisa masuk lagi. Kita biasakan ada ustadz, yang kita miringi, sampai 2 langkah berbalik sini, keluar di sini, tidak disiplin. Itu Pak Ajra itu. Ulun malah singot sidin ini sudah anak-anak keder udah. Makalah langsung dicek tepat turnetin oleh beliau. Bila plagiasinya di atas 25%, langsung dinyatakan tidak lulus. Jadi kalau kita kuliah di Banjar ini kelepeng 80%, 90%, dia 100% dong plagiasinya kita nih. Copot sini mahasiswa andak, copot sampai habis. Kan begitu makalah kita nih. Oh, sana nggak bisa kalau Pak Ajra. Nah, pas zuhur, wah, ya apa nih? Teman saya bilang, Ustaz, kalau gedung ini runtuh, selesai kita. Wah, tegas dia bilang, ayo airingnya di belakang ya. Serangan ke depannya. Semoga Allah rahmati beliau nih, Pak Ajra nih. Banyak orang terinspirasi dari beliau karena ketegasan beliau dengan ilmu pengetahuan. Dan beliau termasuk penulis buku, penulis makalah yang tidak berbayar. Jadi buku-buku beliau di online kan semua. Jadi orang kata beliau nggak perlu bayar dengan ilmu saya nih. Pokoknya kan orang biasanya online tapi ada security-nya. Kalau buku ada. Jadi beliau ini banyak buku beliau ditulis kapan saja kita mau boleh. Tidak ada bayarnya. Itu beliau. Dan beliau ya memang sejak dulu penyakit gula beliau. Nah, jadi gula beliau. Nah itu Pak Ajra. Jadi kita nih kadang-kadang ada juga takutan lawan makhluk nih. Nah, ada takutan makhluk nih. Apalagi jadwal kita maju menyampaikan makalah tidak maju, dipastikan tidak lulus. Nah, itu Pak Ajra. Cuma beliau bagusnya itu memberi nilai rata-rata 90. Nah, itu. Jadi 90. Baik, kembali kita. Jadi penting kita meluangkan waktu, menjadwalkan waktu untuk ibadah. Misalnya jam 9, 10 nih di kantor, harus kita manfaatkan untuk sholat duha, ya kan? Ya kalau malam tahajud ya bukan meluangkan waktu, kapan kita terbangun. Udah. Dan kesempatan itu tidak akan terulang 2 kali kadang-kadang. Kalau di luar Ramadan bangun nanti jam 2. Datang iblis di belakang. Saat aja kaina. Saat aja kain aja. Yang bagus tuh sepertiga malam terakhir. Iya iblis saya dah. Ya, udah bilang bahasa. Nah, sekali ilan kamat orang. Ya. Kita ini kan orang awam. Nah, tidak bisa mengendalikan ruh dalam jiwa kita. Maka setiap ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Salat duha kah? Nah, baca Quran kah? Ya kan? Ambil kesempatan. Luangkan waktu. Saya misalnya habis zuhur membaca Al-Quran 2 lembar. Udah, itu artinya meluangkan waktu. Kalau tidak begitu, tidak ada kesempatan kita hidupnya. Mesti. Namanya itulah hifdzul awqat. Dulu waktu kami di pondok tuh memang ada penjadwalan di dinding tuh, ada jadwal masing-masing. Ada jadwal. Nah, pokoknya ada jadwal, apakah grafik tabel, conteng 5 waktu keterangan jamaah, rawatib, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, isya 4, dijadwalkan. Ini target maksimal. Di belakangnya ada tagrib minimal. Duha 8, itu ada aja. Tahajud 8, udah ada tuh di pondok. Jadi
semucil-mucil anak pondok biasanya terjaga masih ibadah walaupun terpaksa. Soalnya di asrama kami dulu, bila ketukan pertama itu kada bangun, ketukan kedua basah kulambo lewat ventilasi, banyu segayung pur, berarti hujan lokal. Cuma orang di lantai 2 nyaman, bila hujan lokal berarti kamar di bawah kena juga. Karena pondok kami kan dulu kayu aja di bawah, lantainya kayu, jadi kalau di atas banjir bawah kena juga. Itu Kiai Fahrudin orang Alabio tuh bahari itu meratakan Sabtu, kalau ratakan Sabda langsung kacak sidin diampai-ampai cek keretak di sidin. Itu terkenang beliau nih imba tuh bang, kalau anak masuk kok baris-baris itu aliyah pak kelas 3 pirut datang sidin, talingnya ditarik kada bujur sidin. Kalau SMA kelas 3 tuh aliyah kan SMA. Itu sidin bahari. Bila kada berjamaah bacaan ajan di atas hatap situ suruh sidin. Jadi begitu. Dan kalau macam-macam tampar sidin. Maka kalau sidin nampar kita harus di posisi ganjil. Sebab di posisi ganap karena utas sidin. Sidin kan bang, tung. Jadi kalau di posisi ganap masih aman, ganjil masih aman. Posisi ganap, utas sidin kenal sini. Ada pinculan. Wah, ini kada apa-apa ditampar perguruan. Kalau hari raya masih hidup beliau. Kalau hari raya nih kan hampir 80 dong. Kalau hari raya rame rumah sidin. Napa nih sidin kem datang aneh sidin. Terima kasih malam sidin. Napa sidin? Jangan dapian jadi hantu kami jar. Itu aja sebenarnya jawabannya. Jangan dapian jadi hantu kami beri ya. Emang gitu beliau. Jadi beliau pengasuh asrama waktu itu. Cuma ya tadi ngaran orang-orang pondokan ya, saparo lebih nang mucil juga. Mucil. Baik Bapak Ibu, jadi ada penjadwalan. Penjadwalan pertama nih. Jadi kita mesti memasang waktu, bukan berarti jadwal kayak jadwal sekolah, boleh jangan gitu, tapi memasang waktu pokoknya ulun subuh sampai israk misalnya tidak melakukan apapun kecuali untuk amal-amal. Apakah di musala atau di rumah. Ada waktu-waktu gitu. Biar kalau nak tahu binatang tuh berjadwal. Makannya pun berjadwal. Dan lihat subuh di sini kata ada di kampung banyak nih. Subuh tuh lihat di kampung-kampung nih. Bercau dah burung nih. Tapi kada terbang kemana-mana di pohon situ aja. Jadi kita nih bawa wirid lagi nih. Baca wirid. Nah, setelah matahari mau terbit hanya tulakan bunyinya. Dan bunyinya kada bisa pahumaan. Kabun kada ada, tapi Allah jamin. Kenapa? Dia selesaikan dulu. Atau pian nanti ke belakang rumah tuh pian. Ada ngarannya laba-laba atau kabibitak kurang bahasa Banjarnya nih. Lihat itu Padre yang mulia, kabibitak tuh kan ada nang tali sebuting aja di belakang keprak pohon aja sebuting. Ini 1, 2, 3, 4, 10 ada nang kayak nyamuk nang betis panjangnya. Karena lem anunya deh. Guje. Itu kabibitak santai aja. Ada. Kalau nanti Bapak hitung nih, pas ini lagi memakan salah satu nih, jam 8, jam 7.30. Lihat kalau besok hari, kalau kada jam itu tidak makan dia. Walaupun makanan tersaji, tidak makan. Tapi apabila sampai waktu betul makan dia. Itu apa yang ini? Ulang
orang kampung. Jadi ketujuh perhatikan itu. Apa artinya? Dia beramal dulu. Waktu amalannya penting. Karena orang beramal itu mendekati razik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sementara barang ini adalah rezeki, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini parakinya yang beri rezeki dulu. Hajar sama rezeki. Ada kita ngapung rezeki lagi. Kada dapat sama rezeki ini misteri. Seperti bayang-bayang, makin dikapung, makin bukahnya. Kalau memandak kita udah ngapung berenai juinya. Jadi salah bersalah. Nah, kalau sahabat Nabi itu lari dari rezeki. Nah, tuh amalan sahabat, para aulia Allah, tuh lari dari rezeki yang mengejar mereka. Kiai Demyati itu, guru ulun bercerita, karena beliau murid dia, pernah bercerita, aku ini sidin hampir 40 tahun belajar agama nih, tapi nggak pernah dapat. Artinya merasa bodoh. Dan aku tidak pernah belajar mencari rezeki. Tapi rezeki selalu datang udah aku ya sidin. Rumah beliau di tengah pondok. Dan sidin ini kalau orang datang konsultasi apa tuh mamplok. Sidin kada mau. Jadi sidin betakunnya bayarlah. Betakun ke itu aja bayar juga lah. Jadi saking kesalnya orang. Jadi kadang-kadang sidin itu bila hendak muruk sandal, kada sadang sandal. Amplok di bawah dalam sabada sandal dia hendak kita sandal sidin. Kiai ini kada mau lalu di duit. Dan deki. Jadi sidin kami nang memutiki anu ini. Amplok guru nih. Ya beliau bercerita begitu. Sehingga duitnya pun kadahagan sidin pulang membawa pondok itu. Jadi itu. Cuma amalan kita belum sampai panang itu. Coba kan aja berenai. Misalkan datang duitnya. Nah, ini kan orang-orang mesti amal. Itu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada penjadwalan. Ulun ini kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ini biasanya ulun heleng gitu. Heleng kan ngarannya. Nah, kadang-kadang pemalam di Loksando situ, bisa saja di daerah Begandah sana. Sebab hobi ulun ini berjalanan bae. Bukan baca buku, bukan. Berjalanan. Jadi ulun bisa aja berjalan sampai ke Samarinda, bisa sepeda motor berduaan ya. Belum motor. Sampai Puruk Cahu. Sampai ke Maralaung situ. Sampai ke Mangkahoy itu. Cuma ulun lagi penasaran, belum sampai lagi ke Seribu Riam. Katanya 200 kilo lagi mulai Puruk Cahu ke atas. Kayaknya saud haji mendadak umur. Apa namanya? Muharram tadi diundang di Muara Tuhuk. Bulikannya Ustaz, jam berapa boleh besok? Tergantung. Karena terapal mamile. Dulu kapal di sini nang KTW ada kah? Ada jar. Jam 9, tanggal 10 biasanya. Napa kapal aja? Lawas bener teh. Jam 10 maghrib punya sampai Muara TW apa? Nah itu nang ketujuh. Ada trapelnya suruh menghadang di Muara TW aja. Kapal lu meh, malah porak kecoho, kapal sampai ke TW. Maghrib, dasar anak maghrib sampai TW. Tapi kita merasakan alam bagaimana suasana di perkampungan, nang kada ada akses HP, kada ada jalan, kada ada, sekampung-kampung terpencil-pencil. Waduh, nyamannya orang di sini. Nah, itu. Nih, makanya orang ketujuh pelajari alam. Nah, sebelumnya orang diundang ceramah di Tumpung Laung, ke bawah dari Martele. Kemudian mau diantar juga. Masih ada lah kapal ke Banjarmasin. Masih ada tete. Nah, jam berapa? Jam 2 besok. Nah, besok saya pulang jam 2. Kadang akan jam 2 ada kapal. Kawai
berkapal sampai ke Banjaraya nih. Nah, 2 hari sama leman. Apa? Datang di mana anak juga. Anak mah ya. Nah, di kapal ya. Datang main lagi kawan sini. Anak mau pada Ustadz penceramah keharatan di kapal situ. Julung orang bingung sungai nere. Sembahyang di atas kapal asiknya nah. Rahat takbiratul ihram pas kiblat. Imbah salam di belakang kiblatnya. Langsung aja. Itu Pak. Sampai ke Kota Baru berkali-kali itu sepeda motor aja sampai Kota Baru. Kalau Kota Baru mendingan itu ke Brangas sampai ke Tanjung Seloka. Agak gampang tuh. 180 kilo dari Kota Baru ke bawah bagian timur. Habis Tanjung Seloka Teluk Aruk. Tanjung Lalak. Itu ada lagi kepulauan. Betakun. Di seberang tuh kayaknya ada kapal malah. Ada pulau. Iya sih Den. Itu Nanang itu Pulau Cinta gitu, ada orang. Yang sana tuh ada Pulau Kerayaan Kerumputan. Kau lah ke seberang. Kau aja sih Den. Kapalnya mana? Charter. Tuh. Ya Pak. Lawan mahasiswa orang jalanan. Siap. Wah, seberangan. Bulan Januari Pak, galumbangnya luar biasa tuh. Ngebarang. Mahasiswa nih himbung bener juga. Sampai ke seberang, ada yang kada bisa berkonyong Batujuh yang kada bisa ponyong. Ya, mau jatah, udah jadinya barang. Gamun mati aku tanggung jawab bertahannya. Tapi asik Pak di sana, Masya Allah. Orang Kalimantan Selatan kada pernah ke Banjar, tapi ke Surabaya Rancak. Nah, itu kan ke bawah tuh Meselembu, ya kan? Meselembu tuh kalau ke bawahnya lagi Kangian. Kemudian arah barat daya Madura. Arah barat Pulau Bawean. Dan lu sudah pernah juga ke Pulau Bawean. Nah, ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Ini nambahi kisah ya. Bahwa hidupnya kadang-kadang perlu juga perjalanan, tapi bukan untuk maksiat, kan begitu. Lontar. Jadi Kalsel ini kurang lebih sudah hampir 90% kecamatan sudah ulun datangi. Bersepeda motor. Betul aja. Tapi kalau diundang ceramah, ulun enggak mau bes. Ulun tulak sorangan bersepeda motor aja. Orang aja di pinggir langgar orang kalau 4 guring malam. Dan tujuan ulun bukan hanya untuk jalanan. Karena di balik itu ada penelitian. Nah, kalau penelitian pembaca har-har ini kan orang penelitian apa. Makanya banyak dapat ilmu sabuko nih. Dari situ, Pak. Dari situ. Baik, yang kedua nih, yang pertama tadi kita luangkan waktu. Jadi hifzul awqat itu artinya manajemen waktu atau memelihara waktu. Yang kedua, supaya mudah ini, yaitu adalah al-uzlah namanya. Uzlah itu artinya menghindari keadaan tempat maksiat. Baik secara lahir ataupun batin. Sebab setiap kali maksiat itu memberatkan ente untuk taat. Jadi kita ini berusaha untuk tidak maksiat, baik keadaan ataupun tempat. Itu. Mungkin tempatnya tidak maksiat, ya kan? Tapi bisa aja keadaan jadi maksiat. Misalnya tempatnya biasa aja pinggir jalan, itu kan bukan maksiat, tempat maksiat. Tapi kita berdadai. Nah, ini kan ada janda lewat, ada nang gadis lewat, itu bisa jadi. Atau, ya kan, keadaannya maksiat, apalagi. Nah, kita ini kan bukan malaikat nih, manusia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, ini sering saya ulang nih di tiap-tiap pengajian. Kalau kamu berjalan di atas air, walaupun kamu tidak tenggelam, telapak kakimu tuh pasti basah.
Itu filsafat nih, bahasa filsafat. Kalau kau berjalan di atas air, sekalipun tidak tenggelam, telapak kakimu pasti basah. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam lingkungan maksiat, walaupun kita tidak ikut untuk maksiat, kesan maksiat itu masih ada di hati kita. Betul. Walaupun biasa-biasa aja, kayak ada papa tuh. Ada papanya di dalam. Kalau saya ngalih pak, pian ini bukan maksiat nih. Pekerjaan yang ya mungkin dianggap sia-sia boleh lah. Pian nih melihat orang bercatur, walaupun kada umpat, hati ini enak cuma kasar rena. Iya kan, duduk berdiri nih, gatal hati nih. Itu kan, padahal kita kan umpat kada. Itu pak. Dan ulun ini bisa juga bercatur juga masalahnya. Cuma belum main amat berdahulu dah. Nah, itu ulun nih. Amat berdahulu. Mat jar, main. Nah ya, belum main lagi amat dah. Nah. Kalau orang-orang santri itu pak, itu lengkap tuh. Catur bisa, ampat satuan bisa, bedom bisa, berimi bisa. Ustadz bisa, rata-rata bisa pak. Ini ada kawan di terang-terangan dalam kelambunya main dalam pondoknya. Makanya santri itu biasanya nukar kelambu nang kelambu nomor 1 tuh pak, supaya kau berempat di dalam. Jenuh baca kitab terus, ngeliat bibinian kada kawa, paksa di dalam. Jadi ustaz itu rata-rata bisa dan hebat-hebat mainnya. Catur hebat. Ini kisah. Ulun di bawah main catur. Ada kemarin persen ini untuk dosen-dosen kan. Ulun ada 4. Ada. Terus ada cuma pas lomba catur. Sekali-kali bang belajar sini aja. Lu naik ke atas, setengah jam masih dihadingi buatnya, turun orang. Ustaz, sudah orang susun. Nah ini ternyata ini bukan ustaz juga mainnya nih. Ayo main. Kita ini kan kedadak untuk menang, ya kan? Ulun hantam pakai jurus gergaji. Maju 2, maju 1, 2, 1, 2, 1, bingungnya mana? Hantam jurus gergaji dan sawat setengah jam, prak jar. Nah berarti menang kita. Bingungnya kemana? Kita udah tahu kemana-mana bila ada peluang mati. Nah, ini ada jurus gergaji. Itu belum lagi jurus pamungkas pak. Ulun ada juga jurus pamungkas bahari. Langkah kuda. Ulun angkat kuda nih, 10 menit kada ingat lagi nya andakannya. Turun bisa sahmar nih. Kuda kan, nah, angkat kuda nih, tapakan ke pipi. Bingung musuh, mbah turun nih boleh angkat mar, bitirnya mate. Nah, ayo, atau sahmar langsung. Bingung musuh, nah, itu belum terpakai itu. Nah itu barang. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi menghindari pun tetap aja. Menghindari pun tetap aja. Jadi apa yang dihindari? Kalau zahirnya ya 7 anggota badan kita nih. 7 anggota badan, mata, telinga, tangan, ya kan? Kaki, lidah, parut, kemudian kemaluan kita. Jauhi dari keadaan maksiat. Yang paling besar tuh hati pak, hati. Hati ini kita bisa melanglang buana keingatan mantan kita di SMA bahari. Nah, padahal sudah berakidah, kita sudah berbini dan bini ada di higa kita berubah. Bisa aja terbayang-bayang bahari itu. Kenapa aku terlambat bahari ya? Nah, bisa. Atau kawan di kantor nih, bilainya seorang datang curhat, bisa merusak kita neguring. Mati aja curhat. Hati kita nih pak.
Kemudian yang ketiga, nih ini keadaan maksud dihindarin. Ya kalau kita kuat bolehlah. Misalnya seperti Bahari itu ada Abu Yazid Al-Bustami, ada rumus pana dan baka tuh. Nah itu tidak semua orang bisa, hanya beliau aja yang mampu. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan mesti ikhlas. Jangan ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Bila ada tujuan selain Allah, karena ada wayahnya. Bila sidin ada, rajin kita. Bila sidin kadada, pasti akan muncul. Sebab selain tujuan ya Allah, ini semuanya akan sirna. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan binasa. Dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi kalau tujuan kita selain Allah akan hilang. Tujuannya ada calon bintu khas itu. Calon bintu khas ada turun juga. Ada tujuannya atasan supaya kita nyaman. Pas atasannya pindah lain lagi kita. Ada tujuannya duit, nah ya kan. Sekali kali diduiti ada lagi kita. Nah, misalnya nih kipayah mahir amplop. Pas saya juling orang amplop pas mau buka 10.000. Aku khawatir. Bisa jadi mahir amplop. Ada amplop kipayah nih. Nah, bisa jadi. Nah, pokoknya kalau tujuannya selain Allah itu ada wayah-wayahnya kita tidak istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Nah, tujuannya hendak dipuji orang, ya kan? Nah, bila ulang di kantong ada duit dana 5.000, 10.000, 20.000. Bila orang cangang 20.000 masih cilingan. Bila orang kada cangang ada melihatnya 5.000. Bila kada ada orang belalu aja. Nah itu kan ada bisa jadi. Nah, bisa jadi. Jadi istiqomah. Bagaimana kalau istiqomah dalam beramal nih? Bisa juga kita siapkan dulu. Di mobil kita nih siapkan duit harga ribuan, 50 buting, harga 2.000, 50 buting. Nah, pokoknya setiap pada orang mau wakaf gurakan biar 1.000 doanya itu yang penting. Amun ada pernah wakaf nih, wah bagus nih 3 buting, terima kasih, pada 3.000 aja. Jadi di masjidnya ulun biasanya pengurus masjidnya halat seminggu baru duit harga ribuan. Pengurus masjid ketujuh, soalnya di masjidnya banyak ribuan. Kemana aja pengurus masjidnya ribuan yang julung. Udah kan, udah dia mau rupiah udah pak 100, 200 sampai penting. Baik, yang ketiga, yang berapa dah? Yang keempatnya, empat. Nah, udah Isra. Yang keempat itu adalah tawakal. Tawakal itu bekerja maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah. Sebab kalau orang tidak tawakal, maka hidupnya akan kecewa. Kita berhimmat ya, kalau terlihat lalu hasilnya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Hasilnya itu bisa sekarang bisa nanti. Sebab kalau ini sekarang bisa saja itu kurang bagus menurut Allah, pasnya tuh kaina. Pas waktu itu tawakal. Begawi oke, maksimal apa yang kita bisa buat. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Karena kalau orang tidak tawakal kepada Allah, sering dia kalau bahasa banyak menggerutu, gegerunu dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyalahkan Allah itu merusak tauhid. Dan merusak tauhid merusak iman. Merusak iman, kekuatan ibadah ini pada iman. Makanya dalam ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kan, bukan ya ayyuhan nas, ya amanu kutiba alaikum. Jadi kekuatan iman itulah membuat kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan duit. Bahjannya mana saja sembahyang duitnya banyak ya. Itu bagi orang susah. Orang berduit lain lagi, bahjan.
nya kada banyak pikiran ibadah nih, kada banyak diatur. Ada waktu apa yang mikir akan ngudut hartanya kada banyak. Kan itu akhirnya sama-sama menyalahkan orang. Nah, jadi tawakal. Misalnya musim panas nih, ada panas terus hari ini, salah juga. Pas hujan, ya apa aja yang bejul es nih, hujan terus nih hari ini, parai rezeki ya. Nah ini kan kada tahu rezekinya. Ini ada orang, ulun ada kawan ustadz nih habis Quran. Bila hujan ini malah minum esnya. Ada masih hidup orangnya nih. Dan salah satu imam di Masjid Sabilal Muhtadin. Kenapa? Bila hujan, bila minum es. Ini rumusnya ya dingin tambah dingin sama dengan panas. Nah itu rumusnya. Ya, min kali min kah? Sama dengan plus, ya kan? Plus kali plus sama dengan min. Oh ya terserah aja pian apa rumusnya. Yang penting pian minum teh es hari hujan. Ada aja rezekinya. Yang penting jadi tawakal. Yang kelima ya. Yang kelima itu hadirin yang mulia adalah ta'allumul ilmi syar'i. Duduk di majelis-majelis seperti ini. Nah, majelis-majelis pengajian, rancak duduk. Setiap majelis itu akan memotivasi kita untuk beramal. Di mana saja, dengan ustaz siapa saja. Nah, jadi kita nih boleh milih ustaz yang sesuai selera kita. Ya. Dan jadi ustaz jangan juga tamak serakah kayak orang supaya aku. Nggak mesti. Ustaz ini prasmanan. Yang ketujuh rame oke. Yang ketujuh kada rame oke. Yang ketujuh ada dalil-dalil terus oke. Yang ketujuh logika silakan. Duduk di kita di situ itu adalah kenapa tidaklah duduk, itu kan suatu kaum itu jadi Nabi kemudian membaca ayat-ayat Allah melainkan diturunkan sakinah turun, rahmat turun, malaikat berkerumun. Maka kalau malaikat berkerumun di majelis itu, maka mereka akan bias dari sifat malaikat. Apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berpihak kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintah Allah sebenarnya. Makanya setiap orang duduk di majelis ini, Pak, di majelis ini, majelis lain enggak, di majelis ilmu ini, jangankan untuk melakukan maksiat, keingatan maksiat saja udah kawa. Berpikir nak maksiat pun tak bisa. Ini Mbak duduk majelis nih. Cuma apa yang di sini? Ingatlah anak melihat janda apa seluruhnya? Enggak ada, hilang. Nah itulah hebatnya sebuah majelis itu. Maka kalau orang makin sering duduk majelis, maka dia semakin mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah kita mengamalkan adab-adab sunnah baginda Rasulullah SAW. Pokoknya ada buku adab makan, adab tidur, adab itu kita amalkan. Itu adalah salah satu memudahkan. Kenapa? Amal yang besar itu diawali dengan yang kecil-kecil. Ada istilah supi nih Pak, ada kekanakan menangis. Lalu ujar gurunya, kenapa anak menangis? Ini menghidupi api wae. Ujar kekanakan, orang menghidupi api ini rupanya halus-halus dulu. Dimasukkan ke dalam api, hanya gana-gana. Kenapa aja sih? Ulun khawatir kalau nanti kalau Allah masukkan ke surga yang kekanakan kayak kami ini dahulu. Nah, artinya kias terbalik dari ini, amal-amal besar itu tidak akan dimasukkan, mudah diamalkan sebelum yang kecil-kecil. Kita beribadahnya tidak mudah lawan sebelum adab makan, adab minum, adab tidur, adab masuk masjid, adab macam-macam, adab suami istri macam-macam itu. Satu contoh kecil Pak, adab makan dan minum jangan tahan kanan, jangan tahan kiri. Lalu kita makan tahan kanan, minum tahan kiri. Jangan, tapi kalau tahan kiri itu adalah minumnya setan. Maka apabila kita minum tangan kiri Pak, otomatis air yang kita minum itu tempat mudahnya setan mengalir di tubuh kita itu. Sehingga berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-7. Nah,
Yang ketujuh ini perhatian yang mulia adalah zuhud. Nah, ini akan dibicarakan akan datang nih di masa-masa di luar Ramadan nih, karena ini terakhir ya. Yang kedelapan adalah qanaah. Zuhud nih kada tapi nang dunia terus tujuannya nah gitu aja. Qanaah itu senang dengan apa yang telah diberikan Allah. Kemudian yang terakhir kita nih taubat. Nah, kalau yang 1 sampai 8 yang kata PKW juga taubat dan istighfar kepada Allah. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah kita ini akan mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Anda benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah kurang pribadi, mohon maaf, mohon ampun, dan kita akhir dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.